Halo sahabat Lutfi channel, jumpa lagi dengan saya. Oke, di kesempatan ini saya akan membahas tentang penyakit kembung pada merpati. Seperti biasa, buat teman-teman yang belum kenal saya, silahkan di subscribe dulu channel saya, siapa tahu bisa membantu perkembangan burung teman-teman semua. Juga jangan lupa nanti dibantu share untuk mengembangkan dunia merpati pos yang ada di Indonesia ini, biar semakin maju, semakin ramai, dan tentunya semakin berkembang. Sekalian saya ada planning ke depannya membesarkan channel ini biar jadi channel merpati pos terbesar yang ada di Indonesia. Makanya saya minta tolong ke teman-teman semua di share video-video saya, suruh yang lainnya buat subscribe channel saya. Membahas penyakit merpati itu tidak ada habisnya teman-teman ya. Jadi dari penyakit yang ringan sampai penyakit yang berat, apalagi ini menjelang bulan yang bulan September, Oktober, November, Desember, itu biasanya terjadi banyak merpati yang tumbang atau merpati yang sakit. Nah, untuk perawatannya nanti saya mau bahas setelah saya membahas tentang bagaimana mengobati penyakit merpati yang kembung. Oke, saya ambil dulu merpatinya buat contoh. Ini ada satu ekor merpati yang kembung atau temboloknya yang gede ya. Saya ambilkan dulu. Oke teman-teman, ini merpatinya. Ini merpati yang terkena penyakit kembung nih ya. Jadi ini merpati yang nanti akan jadikan stok ya, atau merpati yang mau dijadikan indukan, makanya mau saya obati. Kalau merpati ini mau saya jadikan atlet atau merpati ini calon penerbang, otomatis tidak akan saya obati. Karena kalau merpati yang mau buat penerbang atau merpati yang mau buat lomba, kalau dari kecilnya kok sudah sakit, itu biasanya lombanya nggak maksimal. Nah, berhubung ini untuk stok breeder, mau saya obati. Oke, kita kenali dulu apa sih penyakit kembung ya. Jadi penyakit kembung itu biasanya ditandai dengan burungnya yang suka buka paruhnya atau mangap-mangap ya. Terus selain itu dia temboloknya berisinya cuma air doang, tidak ada makanannya. Karena kalau merpati kena penyakit kembung itu biasanya dia nafsu makannya berkurang. Terus selain itu ada lagi tandanya merpatinya memiliki tubuh yang lesu atau tidak semangat hidup ya. Bahkan bisa sampai kepalanya ditundukkan, mungkin karena dia keberatan temboloknya yang berisi air teman-teman. Terus selain dari badannya lesu, bulunya warnanya tidak seperti bulu yang sehat, alias bulunya kusam teman-teman. Itu beberapa ciri merpati yang terkena penyakit kembung. Terus penyakit kembung menular nggak bang? Kalau penyakit kembung itu sebenarnya menular teman-teman ya, tapi banyak beberapa orang yang bilang nggak menular. Tapi kalau menurut saya menular ya. Kalau teman-teman nggak percaya silakan dicampurkan dengan merpati yang sehat ya. Jadi merpati ini terkena kembung nanti campurkan dengan merpati yang sehat-sehat, lalu minum bareng. Itu nanti kalau mau membuktikan ya. Kok semisal kok yang lain nggak tertular, berarti penyakit kembung nggak tertular. Kalau semisal kok yang lain pada tertular, berarti penyakit kembung tertular. Tapi kalau saya punya prinsip, penyakit kembung pada merpati itu cepat menular teman-teman. Makanya ini sudah saya pisah dan mau saya obati. Terus penyebabnya apa bang penyakit kembung itu bang? Jadi ada beberapa orang yang bilang kalau penyakit kembung itu ada dari penyebab dia makan karet, atau dia makan apa ya, baut, atau dia makan apa. Tapi sepertinya nggak mungkin ya. Jadi ada yang bilang seperti itu karena makan hal-hal yang seperti itu, akhirnya temboloknya ini atau pencernaannya ini macet. Nah akhirnya makanan nggak bisa masuk ke merpatinya, akhirnya dia cuma hobinya minum doang teman-teman. Terus ada lagi yang bilang penyebabnya ada semacam pencernaannya itu mengunci ya, untuk menghindari zat-zat yang bisa merusak tubuh merpati. Jadi merpati ini memang pinter ya, jadi dia mengunci pencernaannya untuk menghindari hal-hal atau zat-zat yang bisa membuat merpati sakit. Makanya makanan tidak bisa masuk. Terus dia hobinya minum doang ya. Kurang lebih sih seperti itu teman-teman penyebabnya. Terus untuk mengobatinya gimana bang? Cara mengobatinya gampang teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal beli obat di toko pakan, atau teman-teman tinggal beli obat di toko online ya. Teman-teman silahkan cari obat yang buat tembolok itu banyak. Kalau teman-teman kok nggak mau pakai obat, takut karena burungnya kena bahan kimia, teman-teman bisa menggunakan cara saya. Nah cara saya seperti ini teman-teman, ini sebenarnya efektif ya untuk mengobati
merpati yang kena kembung. Tapi kalau semisal kok teman-teman kejam ya, atau teman-teman kok semisal nggak punya rasa kasihan sama merpati, silakan tiru cara saya, tapi tujuannya untuk menyembuhkan, jadi biar merpatinya nggak tersiksa karena penyakit kembungnya. Oke, caranya gampang banget ya. Jadi teman-teman bisa ikuti cara saya yang seperti ini nih ya. Jadi ini temboloknya ini dipencet ya sampai keluar airnya, dikuras, terus paruhnya dihadapin ke bawah biar keluar airnya atau cairannya sampai habis. Terus habis itu teman-teman bisa menggunakan baking soda atau minuman yang berbau soda, terus bisa menggunakan soda kue atau soda roti. Seperti itu doang teman-teman ya, tinggal dikuras temboloknya terus dikasih soda. Itu lakukan selama burungnya belum sembuh ya, lakukan terus selama semisal 3 hari atau 5 hari. Kalau semisal sudah sembuh ya jangan dilakukan, tapi biasanya cara seperti ini cara yang paling efektif untuk mengobati penyakit yang terkena kembung. Terus untuk perawatan bulan yang berber yang tadi sudah saya katakan, biasanya banyak merpati yang tumbang, perawatannya gampang. Jadi teman-teman harus rajin membersihkan kandangnya dibanding bulan-bulan yang lainnya. Terus selain itu, kalau semisal kok mendung atau hujan, burung jangan diawangin. Terus kalau anginnya gede, teman-teman harus ditutup baik siang, sore atau malam, ditutup kandangnya biar anginnya nggak masuk. Karena angin biasanya ya, angin-angin yang bulan September ini biasanya nggak sehat untuk merpati, terutama merpati yang masih kecil atau merpati yang piye yang antibodinya masih lemah. Jadi cara perawatannya seperti itu. Jangan lupa dikasih kalsium, dikasih vitamin, dikasih jamu-jamuan biar merpatinya sehat, terutama di bulan yang berber ini. Untuk masalah jamu-jamuan, teman-teman nggak usah bingung. Di sini ada jamu Vitavit yang saya bikin. Teman-teman bisa membeli melalui saya langsung, bisa japri. Ini ada Facebook saya, ada IG saya, silahkan dijapri. Kalau teman-teman mau bayar di tempat, teman-teman bisa menggunakan Shopee. Ingat, harganya cuma 65.000. Kalau di atas 65.000 itu berarti bukan buatan saya, karena buatan saya semuanya 65.000 teman-teman. Dan alhamdulillah banyak yang cocok pakai Vitavit ini teman-teman. Mau buat rawatan harian, mau buat recovery, mau buat lomba, alhamdulillah sudah terbukti. Jadi bukan basa-basi. Oke teman-teman, itu saja sih cara mengobati merpati yang terkena penyakit kembung dan penyebab merpati yang terkena kembung teman-teman ya. Semoga teman-teman merpatinya sehat semua. Kalau teman-teman kok semisal masih lomba, burungnya semoga bisa menjadi juara 1, juara middle, juara long, juara speed. Semoga diborong teman-teman semua. Oke, jaga kesehatan, tetap semangat. Salam satu hobi dari saya, Lutfi Channel. Bye bye.